Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan subuh hari ini alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis yang akan kita bacakan pada pertemuan subuh hari ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang ditegakkan, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan setelahnya, itu semua mukaffiratun, sebagai penggugur dosa. Idza jutunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Hadits ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini menerangkan kepada kita tentang amalan-amalan penggugur dosa, di mana setiap dari manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Manusia adalah makhluk yang sering lalai dan sering lupa, maka disebut dengan al-insan. Summiyal insanu insanan linisyanihi. Kata ulama, manusia dinamakan manusia karena sifat pelupanya.
sehingga sangat sering terjatuh dalam kesalahan, sering terjadi khilaf, sering terjadi dosa, baik dia sengaja atau dia tidak sengaja. Oleh karena itu, kita butuh dengan yang namanya istighfar dan taubat kepada Allah. Kita semua adalah anak cucu Adam, dan kita semua sudah menanggung dosa. Nenek moyang kita Adam alaihi salam pun pernah melakukan kesalahan. Maka kalau Adam saja yang merupakan seorang nabi yang mulia pun jatuh dalam kesalahan, maka bagaimana lagi dengan anak cucu Adam? Tapi subhanallah, Nabi Adam alaihi salam, beliau jatuh dalam kesalahan, beliau jatuh dalam dosa, tapi setelahnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dan istrinya Hawa berdoa kepada Allah sebagaimana yang disinyalir di dalam Al-Qur'an. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, maka niscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka dengan taubat dan istighfar, Nabi Adam alaihi salam lebih diangkat lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai ketetapan dari Allah. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam khata'. Dalam bahasa Arab, khata' itu sighah mubalaghah, yang maknanya bukan hanya sekedar berdosa, tapi sering melakukan dosa, sering jatuh dalam kesalahan. Khata'. Kalau orang sekedar salah, namanya khati', salah dia, dosa dia. Tapi kalau terlalu sering berbuat dosa, sering salah, namanya khata'. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti punya salah dan selalu jatuh dalam kesalahan. Tapi Nabi menyebutkan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa, dia yang mau mengakui kesalahannya, dia yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan. At-taibu anid dambi kaman la dambalah. Orang yang sudah bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Maka dari sini mengajarkan kepada kita bahwa manusia sealim apapun dia, sesoleh apapun dia, pasti punya kesalahan dan pasti pernah berdosa. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga orang yang jatuh dalam dosa, maka jangan pernah dia berputus asa dari mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, asalkan kita mau jujur bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti menerima taubat kita.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, maka jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah, sebab Allah mengampuni semua dosa dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya sering-sering bertaubat, sering-sering beristighfar kepada Allah. Nabi yang mulia saja, orang yang sudah dapat jaminan, yang dikatakan kepada beliau qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, orang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi perhatikan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan mohon ampun kepadanya. Fa inni, karena sungguh saya saja, atubu ilallah, bertaubat kepada Allah, wa astaghfiruhu, dan mohon ampun kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Itu Nabi, Pak. Dalam sehari tidak kurang taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi 100 kali. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, tentunya kita harus lebih lagi daripada hal tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya terlalu banyak dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya memerintahkan kita untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian dijanjikan keutamaan dan kemuliaan serta keberuntungan bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Menunjukkan bahwa al-falah, yang namanya keberuntungan, itu akan kita dapatkan dengan senantiasa bertaubat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terlebih di zaman seperti sekarang ini, terlalu banyak hal-hal yang banyak menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan perbuatan buruk, sehingga kita pun harus banyak-banyak beristighfar dan bertaubat pula kepada Allah. Mungkin kalau kita di masjid, banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, tapi bagaimana saat kita di luar masjid? Pada saat kita memegang Al-Quran, maka banyak pahala dan keutamaan yang kita dapatkan di situ. Tapi pada saat kita memegang HP misalnya, maka mungkin banyak kebaikan dan juga tidak kalah banyak keburukan di dalamnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seorang yang mencari nafkah misalnya, mungkin masih ada harta-harta haram yang terselip dalam harta halalnya, atau minimal harta yang syubhat yang tercampur dengan yang halal. Belum lagi kelalaian kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban, baik kaitannya kepada Allah, kepada kedua orang tua, anak dan istri, tetangga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat betapa banyak perkara yang kita harus introspeksi diri, dan dari sana kita harus banyak-banyak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang senantiasa inabah kepada Allah, bagi mereka yang senantiasa rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya.
Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang ibu yang dia mencari anaknya ke sana kemari, dia tidak temukan, sambil bercucuran air mata sang ibu tadi, gelisah hatinya, mana anak saya ini? Dia cari ke sana kemari, belum dia temukan. Dan selang beberapa lama akhirnya dia temukan anaknya. Maka dia peluk anaknya tersebut, dia cium anaknya tersebut, kemudian dia berikan air susu kepadanya. Betapa terlihat kasih sayang ibu kepada anak tatkala itu, disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Mendengarkan dan melihat hal tersebut, Rasul bersabda kepada sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah kalian melihat ibu ini? Dia tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api." Kata para sahabat seluruhnya menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah. Dan tidak ada seorang ibu pun yang tega melakukannya. Selama dia masih waras, selama dia masih normal, tak mungkin ada ibu yang tega menyakiti anaknya seperti itu." Maka Rasulullah mengungkap hikmah pertanyaannya itu. "Wahai para sahabat, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kalian melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya sendiri." Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan terbuka menerima taubat hambanya selama dia masih mau kembali kepada Allah. Lihat hamba ini, ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Salah lagi, dosa lagi, bertaubat lagi, Allah terima taubatnya. Berdosa lagi, bertaubat lagi, Allah terima taubatnya. Sampai Allah katakan, "Wahai anak Adam, andaikan kau berlaku dosa, berbuat dosa ratusan ribuan kali, tapi kau senantiasa bertaubat kepadaku, aku akan ampuni dosamu." Lihat betapa luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu faraha bi taubati 'abdih." Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat bergembira dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Bahkan kegembiraan Allah menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang yang dia mengadakan perjalanan safar yang sangat-sangat jauh, merambat padang pasir yang tandus. Dia mengendarai onta, di situ ada perbekalan-perbekalannya. Ketika dia beristirahat, ternyata ontanya kabur. Berikut perbekalan-perbekalannya habis. Maka dia pun kalang kabut mencari ke sana kemari, mana onta saya ini? Nah, dulu di padang pasir, ya, tidak ada perjalanan seperti zaman kita sekarang. Mungkin kita bisa singgah di warung kopi, minum kopi dulu. Kita masih bisa mampir di warung, makan siang dulu. Kalau merambat padang pasir di zaman dulu, Pak, itu memang yang diandalkan perbekalannya saja. Kalau sudah tidak ada, hilang perbekalannya, alamat sudah. Orang ini ketika kehilangan ontanya, kalang kabut dia mencari ke sana kemari, dia tidak temukan. Akhirnya dia sudah pasrah, mungkin ini ajal saya sudah. Maka saking lelahnya dia mencari ontanya, dia pun berbaring di bawah sebuah pohon sampai dia tertidur. Tatkala dia bangun tidur, dengan kagetnya dia ternyata ontanya sudah ada di hadapan matanya. Berikut perbekalannya, tidak ada yang kurang. Oh, maka dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Dia sangat senang dengan hal tersebut.
saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ucap gara-gara saking gembiranya dia. Nah, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bergembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan orang tadi tatkala berjumpa dengan ontanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini mendorong kita untuk semakin banyak dan semakin sering bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh banyak keutamaan dan kemuliaannya. Dengan kita memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan kepada kita pintu-pintu rezeki. Loh, apa hubungannya pintu rezeki dengan taubat? Nah, itu yang disebutkan dalam Quran di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian dengan sebab istighfar. Bukan sampai di situ, wa yumdidakum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Allahu Akbar. Ini keutamaan istighfar, keutamaan bertaubat kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dalam surat Hud ayat yang ketiga. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan mohon ampunlah kepadanya, bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan berikan nikmat kepada kalian, nikmatan hasana, nikmat yang terus menerus, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada mereka-mereka yang diberi karunia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah juga mengingatkan, man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan setiap gundah gulana, kesedihan menjadi kegembiraan. Wa min kulli dayyiqin makhraja, setiap kesempitan akan ada kelonggaran, akan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari amalan terbesar yang menyebabkan dosa-dosa kita terampuni adalah dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Tapi ingat jamaah sekalian, ternyata bukan hanya istighfar dan taubat saja yang bisa menyebabkan dosa kita terampuni. Ada juga amalan-amalan yang lain yang menyebabkan dosa-dosa pun terampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Di antaranya yang Nabi sebutkan di dalam hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu yang kita kerjakan, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, Ramadan ke Ramadan setelahnya, mukaffirat, penggugur dosa itu, dengan syarat apabila dosa-dosa besar kau jauhi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa 3 amalan ini bukan amalan sembarangan.
Amalan mulia dia. Solat tentu kita tidak ragukan kemuliaannya. Ibadah badan yang paling utama adalah solat. Solat itu apa? Solat itu secara bahasa artinya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat itu secara bahasa artinya doa. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa shalli alaihim, dan solatlah untuk mereka. Maknanya solat di sini bukan solat yang seperti kita lakukan. Doakan mereka. Inna salataka, sesungguhnya solatmu kepada mereka, maksudnya doamu kepada mereka, sakanul lahum, bisa menenangkan hati-hati mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan solat ini luar biasa. Bagaimana dia bisa menggugurkan, menghapuskan dosa. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Pak, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengaku di hadapan Nabi bahwa dia telah melakukan dosa. Ya Rasulullah, tolong tegakkan hukuman untuk saya. Saya telah melakukan pelanggaran ya Rasulullah. Hukum saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, mendengarkan orang tersebut, Nabi berpaling. Nabi belum tanggapi. Datang sholat asar, Nabi sholat asar bersama para sahabat. Orang itu pun ikut sholat. Selesai sholat asar, Nabi bersabda, Manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Kata orang tadi, saya ya Rasulullah. As-shalaita ma'ana, kamu tadi sholat asar tidak bersama kami? Naam ya Rasul. Iya ya Rasul, kami, saya pun ikut sholat bersama sholat asar. Maka Nabi SAW membaca ayat di dalam Al-Quran, wa aqimis sholah tarafain nahar wa zulufan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Nabi SAW, tegakkanlah sholat di dua tepi siang dan di waktu malam. Sesungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan keburukan dan dosa. Kau telah sholat asar bersama kami, maka dosamu terhapus dengan hal tersebut. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Lau anna nahran bi babi ahadikum." Bagaimana menurut kalian wahai para sahabat, andaikan ada sungai di depan rumah pintu seorang dari kalian, yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat, yang dia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, hal yabqa min daranihi syai', masih adakah kotoran yang melekat di tubuhnya? Kata para sahabat, la, tidak ada lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mislus salawatil khams. Itulah ibarat solat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba. Yamhullahu bihinnal khotoya, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya betul-betul kita jaga solat ini. Hafidhu ala salawat, jagalah solat-solat kalian. Wassalatil wusta, jagalah solat pertengahan, solatul asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri tegaklah kepada Allah dalam keadaan khusyuk kepadanya. Man hafadhu alaiha, siapa yang menjaga solat, kana indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, Allah berjanji pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan dia masuk surga. Orang yang menjaga solatnya akan diberikan najah, nur, burhan, keselamatan, cahaya dan burhan dari Allah. Sementara yang tidak menjaga solatnya, tidak ada cahaya, tidak ada burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia nanti pada hari kiamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, akan dikumpulkan bersama si Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini tokoh pemimpin kekafiran yang jangankan solat, beribadah saya dia tinggalkan, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan dari sini ulama menyebutkan sampel bagi orang-orang yang malas solat itu. Sudah ada contohnya, sudah ada salafnya juga, pendahulunya.
Kenapa Fir'aun tidak beribadah, meninggalkan solat? Karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Kenapa Haman tidak solat, meninggalkan ibadah? Karena dia sibuk dengan jabatannya. Kenapa si Korun tidak solat, meninggalkan ibadah? Karena dia sibuk dengan harta bendanya. Kenapa Ubay bin Khalaf tidak solat, meninggalkan ibadah? Karena dia sibuk dengan perdagangannya. Maka kalau ada orang pada hari ini meninggalkan solat karena sibuk dengan kekuasaan, mirip dengan Fir'aun. Kalau ada orang pada hari ini yang meninggalkan solat karena sibuk dengan jabatannya, mirip dengan Haman. Kalau ada orang yang pada hari ini meninggalkan solat karena sibuk dengan mencari harta, mirip dengan Korun. Dan kalau ada orang pada hari ini tinggalin solat gara-gara sibuk dengan urusan dagang, mirip dengan Haman, mirip dengan Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini solat, amalan penggugur dosa. Kemudian yang kedua, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat setelahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Jumat dikatakan sebagai sayyidul ayyam, pimpinan penghulu semua hari. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Berdasarkan nas sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fih, karena itu perbanyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi, sebab salat kalian, salawat kalian senantiasa akan diperhadapkan kepadaku. Hari Jumat ini hari yang sangat utama. Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu, kata Nabi dalam hadis yang lain, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari itu pula kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari itu, kata Nabi, ada satu saat, ada satu waktu yang tidaklah seorang yang menepati waktu itu kemudian dia berdoa kepada Allah, illa stujibalah, melainkan Allah akan ijabahi doanya. Jumat hari yang utama, dan dia hari berkumpul sesuai dengan namanya Jumu'ah, dari kata al-jama'. Al-jama' artinya berkumpul. Makanya kita dianjurkan, diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat di hari yang utama itu, merupakan idnya kaum muslimin pada setiap pekannya. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa al-jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat setelahnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan setelahnya, mukaffiratun, ini pun penggugur dosa, lima bainahunna, antara keduanya, idza jutunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu diampuni. Subhanallah, Ramadan telah diambang pintu, Pak. Iya, Ramadan telah diambang pintu. Tidak berapa lama lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang disitulah, kata Imam Hasan Al-Basri, seorang muslim berlomba-lomba untuk mencari posisi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Nabi SAW ketika tiba Ramadan, beliau bersabda, ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat, wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr,
Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Maka siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia akan diharamkan dari mendapatkan banyak kebaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Memang betul-betul syahrus sabar, bulan kesabaran. Karena kita disuruh puasa di hari yang pada umumnya panas pada waktu itu. Pada umumnya, makanya disebut Ramadan, Pak. Ramadan itu bahasa Arab dari kata ar-ramad. Ar-ramad dalam bahasa Arab artinya syiddatul har. Terik yang sangat, panas yang sangat ketika itu. Yani pada umumnya di bulan Ramadan biasanya itu panasnya berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Dan di saat itu kita disuruh berpuasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat betapa banyak Nabi menyebutkan amaliyah Ramadan yang di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan ampunan dosa padanya. Hadis yang sangat terkenal yang sering diulang-ulang oleh para khutbah, oleh para duat ketika membawakan tentang Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dammi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih di malam Ramadan, diampuni dosa-dosa karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah sekalian, kita tahu bahwa Ramadan syahrul maghfirah, ya kan? Bulan ampunan itu. Dia bulan ampunan. Nah, ketika kita tahu dia bulan penuh ampunan, ulama mengatakan bahkan sebelum Ramadan sudah minta ampun kamu. Loh kenapa? Kenapa tidak kita tunda saja taubatnya kita nanti bulan Ramadan? Kan bulan Ramadan bulan ampunan. Tidak. Bahkan sebelum Ramadan minta ampun dulu. Supaya kita mendapati bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita terampuni, hati kita suci, kita pun siap menjalankan amaliyah Ramadan. Karena di antara yang memberatkan amalan, yang di antara yang memberatkan ibadah adalah dosa. Dosa itu yang membuat kita berat melakukan ibadah, membuat kita malas melakukan ibadah. Sebentar aja kita beribadah, kita pun merasa jemu, merasa jenuh, merasa malas. Kenapa? Gara-gara dosa. Nah, betapa beruntungnya sebelum masuk Ramadan dosa kita diampuni, pas masuk Ramadan makin sempurna dosa kita diampuni oleh Allah. Maka berbahagialah orang yang seperti ini. Iya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya bersih seperti bayi baru lahir. Dan betapa celakanya orang yang masuk Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosanya tak diampuni, diaminkan oleh Nabi, didoakan oleh malaikat Jibril. Nah, itu hadis yang Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian Nabi ucapkan amin, amin, amin. 3 kali Nabi ucapkan amin. Sahabat bertanya, alama ammanta ya Rasulullah, ya Rasul, apa yang kau aminkan itu? Atani Jibril, kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Wa qala, dan dia berkata, qul ya Muhammad amin, wahai Muhammad ucapkan amin. Rogima amfum ri'im, celaka binasa seseorang. Adraka syahra Ramadan, dia dapati bulan Ramadan. Thumma kharaja minhu, lalu keluar dari bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka, aminkan wahai Muhammad. Maka Nabi mengucapkan amin. Diaminkan oleh makhluk yang doanya mustajab.
didoakan oleh makhluk yang doanya pun mustajab, malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan telah diambang pintu, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh buat perencanaan-perencanaan, buat jadwal-jadwal yang dengannya kita bisa menjadwalkan dan mentargetkan apa yang perlu kita selesaikan, apa yang perlu kita targetkan di bulan Ramadan. Khatam Qur'annya berapa kali? Kemudian qiyamul lailnya, tahajudnya, sedekahnya, dan semuanya perlu kita targetkan itu. Dan itu niat kita, Pak. Niat sebelum memasuki Ramadan, supaya Ramadan tahun ini betul-betul berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jadikan Ramadan ini, kata ulama, kalau mau khusyuk di bulan Ramadan sama seperti resepnya Nabi kalau mau khusyuk dalam solat. Kata Nabi apa? Sholli sholata muwaddi'in. Solatlah kamu seperti orang yang mau meninggal. Ini solat yang terakhir. Kira-kira bagaimana solatnya itu? Khusyuk kan? Betul-betul kan? Itu resep khusyuk dalam solat, kata Nabi. Nah, demikian pula Ramadan. Kalau kita mau khusyuk di bulan Ramadan, jadikan seakan-akan ini Ramadan kita yang terakhir. Karena belum dapat jaminan, Pak, kita bisa dapat Ramadan lagi tahun depan. Kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, jadikan ini Ramadan saya terakhir ini. Maka betul-betul kita akan manfaatkan khusyuk kita di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan sehat wal afiat kepada kita di bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankan amaliyah ibadah yang luar biasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.